Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya percaya kita semua ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan ya. Hari ini saya mau bicara tentang sikap hati yang benar. Itu terdapat di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tapi saya akan bacakan Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari-hari ini mungkin permasalahan selalu datang menimpa kehidupan kita, baik yang tua, muda, kaya, miskin, ya, tinggal di desa maupun di kota. Permasalahan selalu ada menimpa kehidupan kita. Ya, berbagai upaya diusahakan untuk setiap orang mencegah, ya, setiap orang untuk meminta jalan keluarnya, berpikir bagaimana keluar dari masalah itu. Namun faktanya manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang menderanya, ya, yang dihadapinya. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan sendiri, ya. Apalagi berharap dan bersandar kepada sesama kita. Karena di dalam Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Ya, masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan asal kita mau datang kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus, ya. Kita tahu bersama ya, yang tadi kita tahu dalam kisah seorang perwira sedang mengalami persoalan, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong, padahal dia tidak mengenal perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Ada 3 faktor penting yang dimiliki perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Seorang perwira ini, ia memperhatikan hambanya. Bagaimana jalan keluar untuk hambanya itu sembuh. Begitu juga mungkin kita sebagai atasan memperhatikan bawahannya, bagaimana untuk terluput atau keluar dari masalah itu. Ya, itu seorang perwira atau atasan, ya. Dia bertanggung jawab kepada hambanya yang sakit, ya. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati, ya. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata apa? "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Di dalam Matius 8 ayat 8 bagian A. Ingat saudara, Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati tetapi membenci orang yang congkak. Ya, jadi kita ketika menghadapi persoalan memerlukan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ia memiliki iman yang besar. Kita perlu iman yang besar saudara untuk mengalahkan persoalan. Karena tanpa iman kita nggak mampu menghadapi apapun juga ya. Jadi kita harus memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Di dalam Matius 8 ayat 8 bagian B, iman yang besar saudara. Perwira katakan hanya cukup satu kata saja bahwa hambanya akan sembuh. Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Di sini ya, kita tahu ketika masalah datang dalam hidup kita, kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita tahu apa yang terjadi, hambanya bisa sembuh. Luar biasa kan? Di dalam kehidupan kita apapun yang kita hadapi, sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi ke depannya. Tapi saya percaya dan yakin ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan,
Ketika kita memiliki hati yang benar di hadapan Allah, ya, ada jawaban yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Selama sikap hati kita tidak benar dan belum memiliki iman yang cukup kepada Tuhan, doa kita akan sulit beroleh jawaban. Jadi intinya, mari beriman terus kepada Tuhan. Belajar kepada perwira ini ya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Yang ketiga, iman yang besar yang membuktikan ia segalanya sehingga kesembuhan dialami oleh hambanya. Saya percaya bagi kita yang mendengar hari ini, ada mujizat yang Allah menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara ya. Yakinkan diri kita dalam Tuhan, bahwa aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar yang mampu memberikan mujizat dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu,